Beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan dengan peristiwa insiden tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Dan sebelum melanjutkan pembahasannya, gue juga mau mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga korban yang menjadi korban jiwa agar tetap diberikan ketabahan dan juga kekuatan dalam melewatinya. Dan juga untuk para korban yang terluka, semoga cepat dipulihkan dan juga diberi kekuatan. Namun yang menarik setelahnya bukan soal kejadiannya, tapi soal komentar yang muncul dari salah satu pejabat di negara kita. Pernyataan tentang posisi gerbong perempuan yang sebaiknya dipindah. Itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Pernyataan ini tuh justru memicu reaksi besar nih dari masyarakat. Banyak yang menilai pernyataan ini tuh nggak tepat. Bahkan dianggap mengarah pada pemisahan yang sensitif antara laki-laki dan juga perempuan. Saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Pertanyaannya bukan lagi pernyataan itu benar atau salah, tapi kenapa seseorang bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu di momen-momen yang begitu krusial? Atau kenapa para pejabat-pejabat kita, khususnya dalam peristiwa-peristiwa yang benar-benar sensitif, peristiwa yang benar-benar melibatkan masyarakat luas, itu tuh seringkali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial atau pernyataan yang tidak sesuai lah dengan apa yang bahkan tidak kita ekspektasikan gitu. Disinilah kita bisa melihatnya dari sudut pandang psikologi. Mari kita bahas. Dalam kondisi tertentu, manusia cenderung berpikir cepat, bukan mendalam atau menganalisa terlebih dahulu. Ini disebut sebagai bias kognitif. Saat menghadapi situasi yang emosional atau penuh tekanan, otak seringkali mencari solusi yang terasa logis secara instan, tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas, tanpa menganalisa yang lebih mendalam, dan juga tanpa memperhatikan dampak apa yang akan terjadi atau respon apa yang akan ada ketika pernyataan itu diutarakan. Saat menghadapi situasi yang cenderung emosional atau penuh tekanan, otak seringkali mencari solusi yang seadanya aja gitu, atau instan yang muncul di kepala. Jadi pernyataan seperti ini tuh contohnya yang tadi gue bilang ya, memindahkan gerbong perempuan itu bisa jadi muncul dari pola pikir simplifikasi atau pola pikir secara instan, mencari solusi cepat terhadap isu keselamatan, namun nggak menyadari implikasi sosial dan sensitivitasnya. Seseorang dalam posisi kekuasaan sering merasa perlu memberikan respon cepat. Ada tekanan untuk terlihat tanggap, peduli, dan punya solusi. Dalam psikologi sosial, ini bisa memicu apa yang disebut sebagai authority pressure, di mana seseorang merasa harus berbicara, bahkan ketika situasi belum sepenuhnya dipahami, karena seseorang sedang berada di dalam jabatan tertentu atau berada di dalam pengaruh jabatan ataupun kekuasaan. Jadi dia itu seolah-olah ditekan untuk memberikan pernyataan, apalagi melibatkan khalayak ramai gitu, atau melibatkan masyarakat luas. Dalam contoh ini ya kasusnya seperti pejabat kita ini. Jadi mereka seperti dituntut untuk memberikan respon terhadap situasi tersebut atau peristiwa tersebut. Namun akibatnya pernyataan yang keluar bukan hasil refleksi mendalam, melainkan reaksi terhadap tuntutan posisi. Mereka dituntut secara tidak langsung untuk memberikan suatu pernyataan, karena mereka berada dalam
posisi atau jabatan tertentu. Bisa jadi pernyataan tersebut berangkat dari niat untuk melindungi kelompok tertentu. Dalam psikologinya, ini tuh disebut sebagai moral framing. Melihat situasi isu dari sudut pandang melindungi atau mengamankan. Namun, masalah muncul ketika cara penyampaian tidak tepat, konteks sosial diabaikan, dampak persepsi publik nggak dipertimbangin. Sehingga niat yang mungkin awalnya baik, niat yang mungkin awalnya membela, justru diterima sebagai bentuk diskriminasi. Dalam komunikasi publik, penting untuk memahami bagaimana audiens akan menerima pesan. Tanpa empati terhadap persepsi masyarakat, sebuah pernyataan bisa terasa menyudutkan, menggeneralisasi, atau bahkan lebih parahnya, dapat dianggap memecah. Psikologi komunikasi menyebut ini sebagai kegagalan dalam empathy mapping, di mana pembicara tidak sepenuhnya mempertimbangkan, di mana pembicara tidak sepenuhnya memperhatikan bagaimana orang lain akan memahami kata-kata ini, bagaimana orang lain akan menerima, merespon, dan juga menyerap pernyataan yang keluar dari orang tersebut. Salah satu faktor terbesar adalah timing. Ini faktor yang sangat-sangat krusial menurut gue pribadi. Karena dalam situasi pasca kejadian, apalagi kejadiannya sangat-sangat sensitif dan juga menyita perhatian yang masyarakat yang benar-benar besar, dan juga menuntut kebijaksanaan, masyarakat itu cenderung lebih sensitif secara emosional. Pernyataan apapun yang keluar di momen tersebut, itu akan lebih mudah diperdebatkan, lebih mudah disalahartikan, dan juga lebih cepat viral. Disinilah peran emotional intelligence menjadi penting. Bukan hanya apa yang disampaikan, tapi kapan dan bagaimana menyampaikannya. Bukan masalah apa pernyataannya, tapi juga kapan waktunya untuk menyampaikan sesuatu, dan juga kapan waktunya untuk diam dan juga mengamati terlebih dahulu. Karena memang satu kalimat aja yang keluar, itu bisa jadi kontroversi besar atau bisa memicu perhatian dari masyarakat. Pada akhirnya, pernyataan yang menjadi kontroversi sering kali bukan hanya soal isi, tapi juga soal konteks, timing, dan cara berpikir di baliknya. Apakah melalui proses analisa, apakah melalui proses yang mendalam, atau hanya asal ucap yang terlintas di kepala. Manusia bahkan dalam posisi tinggi sekalipun, baik itu dia menteri, pejabat negara, atau ya bahkan seorang presiden pun, tetap memiliki bias, tekanan, dan keterbatasan dalam mengambil keputusan. Dan mungkin dari kejadian ini kita bisa melihat satu hal, bahwa dalam komunikasi publik, bukan hanya niat yang penting, tapi juga pemahaman terhadap dampaknya. Dari kasus si menteri ini ya, itu kita bisa jadi melihat, atau kita bisa mengambil bahwa yang terpenting itu bukan hanya mengeluarkan pernyataan, tapi juga memperhatikan apa dampaknya ketika kita mengeluarkan pernyataan tersebut, apalagi dalam forum yang menyita perhatian banyak orang atau di dalam forum masyarakat. Karena yang gue bilang tadi, satu kalimat aja itu bisa memicu perhatian yang besar, itu bisa memicu kontroversi besar. Apalagi dalam posisinya orang tersebut mengeluarkan kalimat atau statement itu ketika sedang menjabat sebagai salah satu perwakilan negara. Jadi dituntut, sangat-sangat dituntut kebijaksanaannya, sangat-sangat dituntut ilmu komunikasinya, cara penyampaiannya, bagaimana masyarakat bisa tenang, atau bagaimana cara masyarakat bisa mengerti dia, atau bisa mengerti apa yang dia keluarkan, atau apa yang dia ucapkan. Jadi memang harus benar-benar berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, terkhusus para pejabat-pejabat negeri. Karena satu kalimat di waktu yang gak tepat bisa saja berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang dibayangkan. Mungkin ini pembahasannya itu aja dari gue. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Gue Alif Rahmat. Sampai jumpa.